Halo guys, selamat datang di seri Tokoh Inspiratif. Hari ini kita akan bahas seorang Kaisar Roma yang juga adalah seorang filsuf yang namanya adalah Marcus Aurelius. Nah, dulu di Roma itu pernah ada periode keemasan di mana Roma ini berturut-turut dipimpin oleh 5 kaisar yang baik hati atau istilahnya itu 5 good emperors, mulai dari Emperor Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus, dan yang terakhir Marcus Aurelius ini guys. Nah, seperti biasa kita akan mulai dari bahas kisah hidupnya dulu guys. Kisah hidupnya menarik ya, seorang kaisar ini. Terus kita akan lanjutkan dengan pelajaran hidup apa yang bisa kita petik dari kisahnya Marcus Aurelius ini guys. Marcus Aurelius lahir di tahun 121 di lingkungan keluarga yang politisi memang. Tapi bukan di garis penerusnya kaisar ya guys. Cuma sebatas di keluarga politisi aja. Nah, Marcus ini waktu berusia 3 tahun, ayahnya itu sudah meninggal dunia. Jadi, Marcus ini dibesarkan oleh kakeknya. Kalau menurut buku hariannya Marcus, kakeknya itu adalah sosok yang mengajarkan Marcus tentang moral dan gimana cara mengendalikan emosi. Nah, waktu kecil Marcus ini suka dengan olahraga bela diri guys, kayak gulat dan tinju gitu. Jadi di buku hariannya, Marcus ini juga nulis kalau hidup itu seninya sama kayak gulat, dimana kita tuh harus siap dengan serangan-serangan yang tidak terduga gitu guys. Marcus ini juga diikutkan sekolah berkuda waktu masih kecil guys. Bahkan Marcus juga pernah gabung jadi pendeta di agama Roma waktu itu ya. Jadi tugasnya Marcus ini sebenarnya melakukan ritual-ritual untuk dewa Roma atau dewa peperangan. Selain itu, Marcus juga belajar bahasa Yunani dan Latin dan belajar cara nulis yang baik. Jadi intinya waktu Marcus ini kecil, Marcus ini sudah terbiasa untuk belajar banyak sekali hal-hal baru guys. Nah, kemungkinan Marcus ini kenal filsafat dari salah satu gurunya guys. Jadi waktu umur 11 tahun, Marcus ini sudah mau gaya-gaya kayak filsuf gitu. Jadi bajunya itu dari kain yang sederhana banget dan kasar gitu ya. Bahkan sampai Marcus ini tidur di lantai guys. Nah, ketika Marcus berusia 17 tahun, jalan hidupnya Marcus itu seolah-olah dimuluskan untuk jadi seorang kaisar. Karena kaisar Roma saat itu, yang namanya Kaisar Hadrian, itu gak bisa punya anak guys. Jadi, kaisar ini lihat Marcus itu ada potensi untuk jadi kaisar. Cuma saat itu umurnya kan masih 17 tahun. Ya mungkin trauma sama Kaisar Nero ya, yang jadi kaisar di usia muda. Jadi, Kaisar Hadrian itu mengangkat Marcus sebagai cucunya, atau cucu angkat ya. Jadi, Kaisar Hadrian ini berharap setelah Kaisar Hadrian ini meninggal, akan dilanjutkan dulu sama Kaisar Antoninus, yang adalah pamannya Marcus. Setelah itu, baru dilanjutkan sama Marcus ini guys. Nah, kalau kalian jadi Marcus, itu kalian seneng gak sih? Karena kalau Marcus ini malah sedih guys. Karena kalau jadi penerus Kaisar, itu Marcus ini harus hidup terpisah dari rakyat. Padahal biasanya Marcus ini suka sehari-hari itu berpetualang, jalan-jalan, dan Marcus ini merasa dia bisa belajar banyak hal dari situ guys. Tapi karena takdirnya seperti itu, jadi Marcus ini ya nerima-nerima aja guys. Setiap hari Marcus ini harus belajar ilmu-ilmu hukum dan juga ilmu retorika atau berbahasa yang bagus lah intinya. Karena kalau pejabat saat itu kan harus bisa berbahasa yang puitis, yang tingkat tinggi untuk memukau rakyatnya ya guys. Tapi ternyata pelajaran-pelajaran itu malah bikin Marcus bosen guys. Dan tebak, kira-kira dengan apa ya Marcus ini mengusir kebosanannya? Ternyata dengan belajar filsafat guys. Jadi, mentor-mentornya Marcus ini malah sempat menegur Marcus ya. Karena dianggap filsafat itu bisa mendistraksi Marcus dari pelajaran yang harusnya dianggap penting untuk kaisar. Nah, singkat cerita, di tahun 161, ketika Marcus ini berusia 40 tahun, Kaisar Antoninus itu meninggal guys. Kaisar Antoninus itu aslinya punya 2 anak angkat. Satunya Marcus dan satunya Lucius. Nah, Senat itu sebenarnya setuju kalau Marcus yang jadi kaisar. Karena kan sesuai dengan permintaannya Kaisar Hadrian. Tapi masalahnya Marcus ini ngotot. Kalau Marcus nggak mau jadi kaisar, kalau Lucius nggak jadi kaisar juga. Nah, akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah kekaisaran Roma, Roma itu dipimpin oleh 2 orang kaisar. Nah, Marcus ini lebih fokus ke pemerintahan rakyat ya, rakyat biasa, sipil ya istilahnya. Dan Lucius itu lebih fokus ke militer. Jadi Lucius ini lebih ke memimpin perang lah istilahnya. Nah, di awal pemerintahan, semuanya itu kelihatannya baik-baik saja. Jadi Marcus ini cukup senang karena di sela-sela waktu, Marcus itu tetap bisa sambil belajar filsafat. Tapi sayangnya itu nggak berlangsung lama guys. Karena Marcus ini mulai dapat banyak ujian-ujian hidup. Yang namanya hidup pasti ada ujian ya guys. Jadi mulai dari banjir besar yang sampai bikin kelaparan, terus diikuti perang-perang, intinya Marcus sendiri juga ngakuin kok kalau dia tuh juga ngalamin stres dan anxiety atau kecemasan. Tapi untungnya,
dengan prinsip stoik yang dianutnya, dia tuh terus berusaha untuk living in the moment ya, atau fokus di masa sekarang. Dia tuh berusaha untuk lakukan yang terbaik gitulah intinya. Kalau istilah sekarang kan do our best and let God do the rest ya. Nah, belum selesai di situ guys. Di bawah pemerintahan Markus, Kekaisaran Roma itu juga dilanda pandemi besar yang namanya The Antonine Plague. Pandemi ini penyakitnya mirip cacar guys dan berlangsung selama 15 tahun. Diduga sih pandemi ini asalnya dari Cina ya, atau dari negara-negara timur. Karena memang saat itu Kekaisaran Roma ini sudah menjalin hubungan dagang dengan Cina waktu itu di bawah dinasti Han. Nah, Kaisar Lucius yang aktif di militer itu meninggal di awal pandemi ini guys. Sedangkan Marcus Aurelius sendiri itu meninggal di akhir pandemi ini. Nah, diduga sih kedua-duanya itu meninggal karena The Antonine Plague ini. Cuma itu detailnya masih belum pasti ya guys. Nah, sampai situ aja kisah hidup Marcus Aurelius. Karena sekarang kita harus masuk ke bagian yang paling penting, yaitu pelajaran hidup apa sih yang bisa kita petik dari Marcus ini. Oke, jadi ada satu poin penting yang aku mau ambil dari kehidupannya Marcus Aurelius. Dan aku akan pakai satu kata dari bahasa Sanskerta yang namanya dharma. Nah, kalau menurut KBBI, dharma itu artinya kewajiban atau tugas hidup. Nah, kita lihat ya, waktu Marcus ini mau diangkat jadi seorang kaisar. Marcus ini kan aslinya nggak suka ya, nggak mau jadi kaisar. Tapi akhirnya Marcus ini ya mengambil aja tugasnya jadi seorang kaisar. Karena itu adalah dharmanya Marcus ini. Bahkan Marcus ini bukan sekedar ngambil posisi jadi kaisar untuk senang-senang, santai-santai gitu. Akhirnya Marcus ini juga menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab guys. Nah, untuk lebih memahami konsep dari dharma ini, kita coba belajar dari lebah guys. Jadi lebah itu kalau dia bikin madu itu kan banyak banget ya guys. Bukan cuma untuk dirinya sendiri. Nah, kita bayangin nih, kalau misalnya lebah mikir, aku cuma bikin madu untuk makananku sendiri aja gitu. Dia kan nggak akan mungkin bikin madu sebanyak itu. Tapi akhirnya kan kacau semua. Pertama, kita nggak bisa dapat madu kan dari mereka. Dan juga tumbuhan-tumbuhan itu nggak bisa bereproduksi, karena kan tumbuhan perlu diserbukan ya sama lebah. Intinya, Marcus ini percaya kalau seseorang itu tidak menjalankan kewajibannya atau dharmanya, maka alam ini nggak bisa seimbang guys. Jadi selalu akan ada kekacauan. Nah, masalahnya kan satu ya, gimana cara kita tahu ya, apa tujuan hidup kita, apa dharma kita itu. Nah, menurutku kita itu bisa menebak apa dharma kita atau tugas hidup kita dari apa yang dipercayakan kepada kita tanpa kita perlu minta. Misalnya nih, kalian dulu mungkin waktu sekolah sering ditunjuk jadi ketua kelas meskipun kalian sebenarnya nggak suka. Atau mungkin kalian gampang banget kepilih jadi ketua OSIS gitu misalnya. Nah, jangan-jangan dharma kalian itu memang adalah sebagai pemimpin kayak Marcus Aurelius. Aku sendiri dulu juga nggak pernah kepikiran jadi guru guys. Tapi entah kenapa, seolah-olah murid-murid itu datang sendiri. Mulai dari dikenalin keluarga, teman, sampai akhirnya ditawarin kerja di company. Itu menurutku ya, aku tuh nggak keluar effort yang banyak gitu guys. Jadi kalau menurutku, dharmaku itu atau tugas hidupku, itu memang untuk jadi seorang guru. Intinya, kalau kalian itu pernah merasa jalan kalian itu dimuluskan banget, atau gampang banget untuk dapat suatu kepercayaan, baik jabatan atau pekerjaan, itu kalian kayaknya lebih baik fokus aja di situ guys. Karena mungkin itu adalah tujuan hidup kalian atau tujuan kenapa kalian itu dilahirkan mungkin. Jadi kalian lakukan itu dengan penuh tanggung jawab guys. Nah, itu sebenarnya masih poin pertama guys. Masih banyak ya hal-hal yang aku pelajarin dari Marcus Aurelius ini. Cuma aku akan bahas singkat-singkat aja ya guys. Selain dari tanggung jawabnya yang tinggi, Kaisar Marcus ini lebih banyak bekerja daripada senang-senang guys. Aku juga suka sama jiwa lifelong learningnya Kaisar Marcus. Bahkan Kaisar Marcus ini menganggap belajar, terutama belajar filsafat, itu dianggap sebagai hiburan guys. Enak ya kalau kita bisa anggap belajar itu sebagai hiburan, kita kan bisa dapat banyak ilmu ya guys. Satu lagi yang menarik itu adalah buku yang ditulis Marcus Aurelius yang berjudul Meditations atau Perenungan. Jadi buku ini aslinya itu bukan untuk dipublikasikan guys, aslinya. Aslinya itu cuma buku harian yang mana tujuannya itu hanya untuk self-improvement dan untuk refleksi diri dari Kaisar Marcus ini. Buku ini isinya tuh ada 12 bab guys. Dan satu bab itu isinya kayak ada ayat-ayatnya gitu. Kayak 1 apa, 2 apa gitu. Kalian kalau penasaran kalian coba browsing. Kalian pasti bisa ketemu. Ada yang versi Inggris, bahkan yang versi Indonesia juga ada guys. Nah, kalau aku sendiri nggak nulis buku harian guys. Tapi menurutku ini menarik dan mungkin kedepannya aku akan coba.
Nah, buat kalian yang mungkin sekarang sudah nulis buku harian ya, coba kalian share di kolom komen. Apa aja sih yang kalian tuh tulis di situ? Apa mungkin kalian nulis pelajaran hidup apa yang kalian dapat? Atau mungkin kalian nulis hal-hal menarik apa, hal-hal lucu apa yang terjadi di dalam satu hari? Apa sih yang kalian tulis? Coba kalian share di kolom komen ya. Nah, kenapa menurutku itu bisa jadi penting? Karena mungkin hal-hal yang kita anggap biasa aja kayak nulis buku harian, mungkin di kemudian hari itu bisa jadi bermanfaat buat orang lain. Kayak tulisannya Marcus Aurelius yang aslinya nggak untuk dipublikasikan itu, guys. Oke, jadi sekian aja untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, guys. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang yang kalian rasa perlu untuk dengerin video ini, guys. Seperti biasa, terus belajar untuk kehidupan yang lebih baik. Vitae Decimus.